Halo para noise, balik lagi ada Coki Pardede di sini dan juga ada Tretan Muslim seperti biasa. Di podcast Musuh Masyarakat ini tentunya kita akan membahas opini-opini. Benar. Yang tentunya tidak sejalan dengan opini masyarakat. Benar. Makanya namanya kita podcastnya adalah Musuh Masyarakat. Yoi, dan kita anjurkan kalau Anda mendengarkan podcast ini jangan bersama keluarga Anda. Ini adalah beberapa orang yang tidak kita anjurkan mendengarkan podcast ini bersama Anda. Yoi. Yang pertama adalah ayah ibu. Ayah ibu. Karena belum tentu point of view-nya sama dengan apalagi kita. ayah ibu Anda konservatif. Betul. Sangat fanatis terhadap oposisi. Betul. Terus yang kedua adalah para pemuka adat. Karena belum tentu point of view kita sama. Ngapain pemuka adat negerin podcast? Loh, masa nggak boleh? Ya boleh, tapi di tengah kesibukan mereka membangun gunungan nasi kuning ya nggak sempet dong. Pokoknya hati-hati kalau dengerin podcast ini. Jangan bersama teman, saudara, atau keluarga yang konservatif, kolot, karena betul. pasti akan bertentangan. Kan kita sudah peringatkan, ini musuh masyarakat namanya. Betul. Dan kita ini sudah ada beberapa episode. Dan episode kali ini tentunya apa yang akan kita bahas, opini kita tidak kalah kontroversi dengan episode-episode sebelumnya ya. Yoi. Di mana di zaman sekarang ini biasanya sangat gencar yang namanya haters, terutama di sosial media. Yang paling banyak sih biasanya di sosial media. Dan yang di hate biasanya artis. Betul. Karena nggak cuma artis sekarang bro. Hah? Presiden juga banyak haters ya bro. Betul. Dan jadi sosial media adalah menjadi salah satu ternak haters ya. Ternak hater dan corong untuk haters melampiaskan kebenciannya. Jogi. Nah di zaman sekarang nih yang banyak banget yang namanya haters, timbul opini-opini. Kebanyakan tidak setuju dengan adanya haters. Benar. Karena menurut mereka haters ini tidak membangun. Malah dan merugikan orang ya. Merugikan artis karena membuat stres, karena membuat down, membuat hidupnya artis yang di hate ini hancur. Atau objek ini jadi merasa terhina, baperan dan yang lain-lain. Tapi bukan musuh masyarakat namanya, bukan podcast musuh masyarakat namanya Paranoise kalau kita tidak memiliki opini yang berbeda dengan masyarakat. Benar. Tentunya di podcast kita kali ini kita setuju dengan adanya haters ya. Gak cuma setuju, kita mendukung adanya haters. Dan kita tidak masalah dengan hate comment sih. Benar. Hate comment, hate bukan hate speech ya. Bukan fitnah. Beda loh hate comment, hate speech sama itu fitnah, beda loh. Beda ya. Fitnah tuh yang kebohongan itu kita nggak setuju. Iya. Apa ya? Misalnya KUHP asik. Waduh. Itu kita tidak setuju tuh. KPI aturannya bener. Nah. Itu bisa mungkin fitnah. Iya. Nah tapi yang kita setuju adalah hate comment. Hate comment yang dilakukan oleh haters. Karena mungkin kalian menganggap haters nggak ada manfaatnya. Kita akan bedah bahwa ada banyak manfaat dari hate comment dan haters. Haters tuh banyak. Tapi sebelum kita bahas apa manfaat-manfaat haters dan poin-poin positif dari haters, udah saatnya kita untuk membedah definisi haters dulu Pak. Menurut sumber-sumber yang tidak kredibel. Ini saya sudah buka, ini serius ya, ada loh Pak namanya. Nama website adalah definisimenurutparaahli.com. Ini sombong banget website ini bangsat. Ahli, kenapa dia mengklaim dirinya ahli? Ya nggak tahu kan dinamai sosial media bebas-bebas. Silakan. Jadi dia bilang begini Pak, definisi haters adalah seseorang yang tidak bisa bahagia. Itu bukan haters. Melihat kesuksesan orang lain. Iya. Jadi daripada melihat kebahagiaan mereka, haters akan selalu mencoba mencari aib. Ini mah tetangga yang rese, bukan haters. Kalau tetangga beli mobil, pesugihan tuh kayaknya. Ini haters dari mana? Ini dari paraahli.com loh ya. Ahli apa ini bro? Coba dibaca lagi Coki. Mencari aib dan memperlihatkan berbagai macam kekurangan pada orang yang dibencinya. Iya. Jadi pada era teknologi informasi ini, kebanyakan haters berasal dari kalangan netizen, yang seperti kita bilang tadi ya. Benar. Yaitu para masyarakat pengguna internet. Jadi kira-kira pengertian haters itu adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain berkarya atau tidak senang kalau melihat orang lain berkarya. Atau orang lain sukses ya. Betul. Orang lain hidup enak itu nggak enak. Ya. Menurut ente haters pertama di dunia siapa? Haters pertama di dunia. Haters pertama di dunia itu adalah iblis dan setan bro. Kenapa? Karena dia menggoda Nabi Adam untuk memakan buah huldi. Apa itu? Ya Allah, ini nih kalau orang tidak punya agama
Dia percaya sama Kinder Joy ya begini. Tidak susah ngobrol Nabi Adam, ngobrol iblis diusir dari surga susah. Referensinya kalau nggak sejalan. Loh, masa gua nggak? Ya kalau nggak tahu daripada so tahu, Pak. Itu kan umum sekali, Coki. Ente pas kecil ceritain kisah-kisah apa ente? Jagoan neon. Jadi dulu iblis tuh Coba ceritain dulu dong. iri terhadap Nabi Adam, makanya menggoda Nabi Adam dan diusir dari surga. Oh, Jadi, itu haters pertama. haters pertama itu adalah iblis. Dan jadi haters sekarang itu adalah keturunan iblis. Bedanya di sosial media sekarang bukan di Taman Huldi, Taman Firdaus, Taman Surga. Itu adalah haters pertama. Tapi menurut ente ada manfaat gak? Jelas. Menurut gue ya, walaupun haters ini tidak bisa melihat orang lain bahagia atau tidak bisa melihat orang lain istilahnya apa ya, berkarya. Ya. Tapi fakta yang nggak bisa kita deny atau fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah, coba banyak nggak artis atau public figure yang naik gara-gara haters? Benar. Dulu aku kenal pertama yang disebut istilah haters tuh dulu pada saat PW Gaskin, bro. PW Gaskin tuh dulu di Facebook sampai ada banyak banget anti PW Gaskin. Dan menurutku ya, selain mungkin musiknya enak, dia salah satu band yang dibesarkan lewat haters. Karena nggak disukai, apa nih alay nih apa nih, jadi rame, Pak. Iya. Meskipun negatif, tapi tetap negatif. Kangen band. Gila loh, Kangen Band tuh yang naik dari dia tuh memang yang negatif-negatif. Gini, bro, tapi saya yakin hatersnya Kangen Band hafal lagunya. Betul. Karena apa? Sesuatu yang kita benci biasanya kan kita pikirin terus. Aku mohon kau mengerti. Lagu apa ini? Yolanda. Lah ini Yolanda. Kenapa aku hafal lagu Yolanda? Begitu, bro. Ya kan? Gini, ente kalau nge-hate orang, nge-hate sesuatu kan pasti mikirin. Betul. Lagu apa nih? Betul. Masa lagu ku mohon kau mengerti, ya kan? Iya. Yolanda, loh, jadi ngafalin, jadi ngobrol terus, ya kan? Jadi sebenarnya manfaat pertama haters adalah tanpa kita sadari itu adalah teknik marketing yang paling jitu, Pak. Benar. Karena banyak sekali public figure, band atau konten kreator atau apapun yang besar dari haters dan dampaknya itu nggak bisa kita pungkiri. Contoh, misalnya Kangen Band, jelas dulu dia terkenal banget, Pak. PW Gaskin, Aukarin, Young Lex. Jadi tapi ada yang sengaja membuat sesuatu kontroversi biar di-hate, biar rame, tapi ada yang nggak sengaja. Saya yakin Kangen Band tuh tidak bermaksud alay loh. Tapi memang dia ini keren sekali. Poni Andika ini adalah Harajuku, kan? Dia tidak membuat kontroversi, tapi secara tidak langsung itu menimbulkan haters gitu. Oke, berarti ada dua macam ya. Ada orang yang memang dengan tulus berkarya tapi menimbulkan haters. Nah, tapi ada juga yang memang dengan sengaja pengen menimbulkan haters. Sengaja kontroversi. Tapi misalnya, tujuannya adalah sama-sama pengen sukses. Gitu. Misalnya berantem sama artis siapa atau yang settingan apa gitu. Betul. Seperti kalau kita lihat Vicky siapa namanya? Vicky Prasetyo sama Angel Elga. Iya. Saya nggak tahu dia sengaja kontroversi, tapi menikah lompat dari helikopter. Itu kalau dia merasa itu adalah sebuah karya dan aku yakin tidak akan ada yang benci. Itu yang harus dipertanyakan dia yang. Iya. Sekali lagi kan kita bilang bahwa haters itu diciptakan dari lo masih inget aja lo dia nikah loncat dari helikopter. Nah itulah haters, Coki. Aku kesel sama adegan Vicky Prasetyo lompat dari helikopter. Makanya aku inget terus. Terngiang-ngiang. Dan jadi marketing lo omongin terus dan namanya naik. Itu dia sekali lagi kita jelasin bahwa haters muncul gara-gara atau orang hate itu gara-gara sengaja bikin kontroversi atau dia tidak sengaja. Tapi banyak memang artis yang tidak mungkin mengakui dong. Aku tidak bikin kontroversi. Aku yakin lompat dari helikopter adalah sebuah karya seni. Tidak. Ya mungkin ada yang berkeyakinan begitu. Silakan. Tapi menurut gue ya, kalau kita bahas di poin pertama ini, memang betul, Pak. Seseorang yang hatersnya tidak banyak, biasanya untuk naik itu agak susah loh, Pak. Makanya kalau jadi gini, susah Pak, susah. Seperti kalau dia tidak bisa bikin karya yang bagus banget, ya dia bikin sesuatu yang ngeselin banget. Betul. Karena kalau bagus banget kan udah pasti banyak fans. Kalau nggak bisa bagus banget, bikin aja yang ngeselin banget. Bahkan orang yang karyanya bagus banget pun tetap punya haters loh, Pak. Iya juga ya pasti ada, tapi kan tidak sebanyak orang yang memang sengaja menciptakan sebuah kontroversi. Seperti yang baru-baru ini ada Barbie Kumalasari, Joki. Betul. Dia bikin lagu
Yang menurut dia itu di wawancaranya Boy William, saya kok nonton di Berbi Kumarasari ya. Harus ada yang bertanyakan diri saya. Berbi Kumarasari bikin lagu yang menurut orang fals. Iya. Menurut orang fals banget, nadanya salah. Itu menurut orang ya. Tapi saat diwawancara, gimana suara Anda? Ini suara gue kayak Jay-Z gitu. Kita nggak bisa nyalain Berbi Kumarasari. Siapa tahu menurut dia Jay-Z yang dia dengerin ya begitu. Iya, Jay-Z iya. di negara-negara Uganda. Seperti suara Berbi Kumarasari mungkin, kita nggak tahu. Tapi saat ditanya apakah Anda sengaja bikin kontroversi? Tidak, pasti jawabannya tidak. Sama ini lo ingat nggak penyanyi dangdut yang pusing pala Berbi. Oh ya. Itu yang jiplak lagu Pak, Meghan Trainor. Pada saat ditanya apakah Anda pernah mendengar? Saya tidak pernah mendengar. Gak apa-apa, kita percaya pada Anda. Terus juga ada juga yang ini Coki. Apa? Yang bikin, kalau penyanyi ya, kita bahas penyanyi ya. Kalau tadi kan suara fals tapi dia nggak ngerasa fals. Ya. Biasanya penyanyi dangdut yang suka bikin goyangan aneh-aneh. Ya. Dulu sempat ada duo Serigala goyang dribble. Betul. Kemarin tuh ada duo Semangka. Ini dipanggil Kominfo loh. Ya, dia namanya duo Semangka. Wanita dengan payudara besar ya. Ya sudah jelas ya kan, Semangka mengarah ke situ ya kan. Sudah jelas duo Semangka. Oke, terus dia goyangannya juga begitu. Iya. Jadi dia kayak lompat-lompat biar tetenya gonjang-gonjang gitu. Iya benar. Gue udah lihat tuh video klipnya gila banget situ. Nah, itu kan sudah pasti dia menurut saya pokoknya nggak mau berprasangka baik sama orang-orang. Pokoknya kita harus negatif aja sama orang-orang. Sudah jelas namanya duo Semangka, goyangannya tete digoncang-goncang. Iya. Kalau ditanya apakah Anda membuat kontroversi? Tidak. Iya. Ini art matamu. Tapi nggak apa-apa kalau Anda mbak-mbak duo Semangka meyakini goyang tete digoyang-goyang, namanya aja mantul lagunya tuh. Nah, judulnya lagunya tahu nggak? Mantul ya Pak ya. Pacarku mantul tak kentul-kentul. Itu maksudnya. Anjing lo hafal bangsat. Ya itu dia haters. Kalau kita nggak suka sama sesuatu, kita kan menonton, mempelajari, lebih hafal dari fans aslinya mungkin. Ya jadi haters ada manfaatnya. Di poin pertama manfaatnya adalah sebenarnya akan membesarkan si objeknya itu ya. Benar. Dan sebenarnya menurut gua tergantung cara kita menanggapinya sih. Kalau kita baper itu akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita menanggapinya dengan elok, kita bisa akan besar. Tapi memang kita agak susah dideteksi, Coki. Ada artis yang memang sepertinya berjiwa besar atau memang nggak tahu malu. Seperti ada seorang artis, begitu dia suara nyanyinya fals, ya kan? Ditanya, ini Jay-Z. Iya. Matamu Jay-Z di mana? Ya ini kita lihat ini antara berjiwa besar atau memang nggak tahu diri atau memang dia menutup fakta bahwa suaranya fals. Iya. Gak apa-apa, itu terserah orang itu untuk menyikapinya. Yang jelas sekali lagi haters ada manfaatnya, yaitu membesarkan nama seseorang. Jadi tergantung cara kita menyikapinya. Benar. Dan memang sudah tidak bisa didinai, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa list artis-artis yang besar karena haters banyak banget Pak. Banyak dan terbukti naik namanya. Dan terbukti naik. Contoh Lucinta Luna, siapa yang gak kenal Lucinta Luna? Gini, saya tuh gak benci sama Lucinta Luna ya. Sama, gue juga. Tapi kita teliti deh, Lucinta Luna itu apa sebenarnya? Bukan siapa ya? Apa? Dia tuh objek apa? Kok bisa seseorang yang katanya dia nggak ngaku transgender terus rame? Loh ini saya nggak nanya siapa dan ngapain. Dia tuh apa dulu? Tolong ya, buat yang tahu Lucinta Luna tuh apa? Asal usulnya dari mana? Oke? Ada yang tahu nggak? Tiba-tiba nih ada orang katanya nggak ngaku, tiba-tiba jadi artis. Sekarang rame. Ya gara-gara Anda orang bangsat yang nge-hate. Anda gini, orang-orang haters tuh gitu, nge-hate. Apaan sih ngurusin orang ini? Lu goblok. Lu ngurusin orang bilang stop making stupid people famous kan? Tapi dia sendiri. Betul ya. Orang tuh apaan nih nggak penting orang ini? Iya. Ya lu komen dong, berarti penting. Haters. Dan menurut gue Lambe Turah itu salah satu corong yang membesarkan kayak gitu. Lambe Turah itu adalah sebuah LSM menurut saya, bukan akun gosip. LSM pengaduan masyarakat gitu. Betul. Dimana kalau orang sebenarnya menjadi corong buat haters kayak kemana aku harus membenci hari ini. Masalahnya Lambe Turah di banyak cabangnya. Lambe nyinyir,
Banyak. Ada golongannya nyinyir, turah, lambe-lambean tuh. Berarti poin yang pertama Tante Rempong. itu satu banyak. satu ini ya. Itu satu klan kayaknya Coki. Pokoknya misalnya lambe turah belum follow, dia bisa ke Tante Rempong. Loh, saya kok tahu begituan dia. Karena saya juga punya agen di sana. Meneliti Coki. Betul. Itu adalah manfaat haters, adalah membesarkan nama seseorang. Ya, terus yang kedua menurut gua haters itu walaupun memang di satu sisi bisa membuat objeknya ini menjadi down atau menjadi depresi, tapi sebenarnya kalau kita menanggapinya dengan ya, itu bisa membuat mental kita tangguh loh Pak. Nah makanya kalau mental kita tangguh tuh karena haters bisa loh Pak. Benar, karena kita pernah bertemu beberapa konten kreator yang beneran dia menghadapi hatersnya ya. Ya, dan ada juga yang kaget dengan haters Coki. Oh iya, kita pernah ketemu. Ini pengalaman pribadi kita. Ada dua macam konten kreator yang kita ketemu. Ada yang udah kebal dengan hater, ada yang karena dia nggak pernah di-hate. Begitu dia bikin konten yang mungkin tidak relevan atau tidak disukai, begitu dia di-hate, langsung dia stres. Aku ada yang nangis sampai 10 hari katanya bro, gara-gara di-hate. Saya nanya, hatersnya macam apa sih? Ya dia bilang, apaan nih, nggak lucu nih, nggak serem nih. Ya Allah begitu dong. Anda belum pernah dikomen. Leher dipisah dari badan seperti kita berdua dong. Ya itu dia, bahwa bukti bahwa kalau konten kreator tidak pernah di-hate, dia nggak tough. Gue ngerti kenapa. Karena beberapa konten kreator terutama dari platform YouTube ya. Itu tuh mereka tuh biasanya tuh hidup dalam bubble. Kenapa tuh, Bab? Hidup dalam bubble di mana mereka udah punya fans sendiri, dan kalau lo punya YouTube channel kan lo bisa meremove komen-komen yang menurut lo nggak asik. Negatif ya? Negatif. Jadi dia ini memang sudah terbiasa hidup dalam bubble di mana yang dia ternak itu cuma pujian, Pak. Dia nggak pernah mau mendengar komentar lain selain dari kenyataan. Yang dia modal dia hidup dalam bubble, hidup dalam delusi. Jadi begitu ada yang negatif dia kaget mungkin ya. Oh, mengapa dunia ini real sekali? Langsung begitu dia ngelihat ada haters gitu. Nah, makanya menurut gua beda sama komedian. Kalau komedian itu kan lahirnya kita bikin konten kan dari berdamai dengan apa yang terjadi ke diri kita. Kepahitan. Kekurangan hidup ya. Jadi kita memang biasa di hate gitu. Nah, tapi kalau beberapa konten kreator nih hidup dalam bubble dan mereka tidak biasa menghandle tuh haters, komen-komen hate comment, sehingga bukannya itu membuat mereka menjadi lebih kuat mengarungi kenyataan, tapi malah mereka jadi depresi apa. Lagian kan logikanya gini Slim, kalau lo udah mengupload atau ngasih konten lo di sosial media yang bisa dilihat sama semua orang, reaksi orang nggak bisa lo kontrol dong. Ya mau dia bilang jelek. Iya. Jelek itu bukan hate speech menurutku, itu masih terendah itu. Apa nih jelek? Ya jelek mah biasa aja jelek. Makanya itu mah kejujuran mungkin. Ya kan, kita nanti akan bahas lagi. Kita nggak setuju sama komen-komen yang gimana. Kalau cuma komen jelek, nggak lucu lo, sampah. Bahkan menurut kita kalau kita bikin konten bangsat nih apaan, ya itu terserah dia. Betul, itu ekspresi dia. Apalagi penonton kita ya. Penonton kita tuh udah saking brengseknya. Kalau mereka seneng dikata-katain kita. Bangsat konten apa nih? Padahal sebenarnya pujian ya. Betul. Itu jadi itu dua hal yang menurut kita yang membuat haters itu sebenarnya bagus loh. Ya, untuk membuat Yang pertama memperkuat mental, dan yang pertama menaikkan karir, ya. Yang kedua memperkuat mental. Coba lihat yang Lex nih. Sekarang kita pernah ketemu yang Lex secara asli sama Lex kan aslinya. Lu lihat tuh, karena saking banyak haters, sekarang dia gimana? Nggak tahu malu. Nah, tapi maksud gue tough dia sekarang. Tough. Nggak tahu malu dalam konteks positif. Makanya jadi kalau ada artis-artis yang kalian hate tapi dia kok nggak terganggu hidupnya, itu nuraninya udah meninggal biasanya. Nurani. Kejiwaannya udah netral dia, jadi nggak ada senang, nggak ada sedih, udah mati dia. Udah hampir. Udah koma jiwanya. Oke gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kita mau tegaskan di sini kalau kita sama hate comment yang cuma ngatain alay lu, jelek lu, sampah lu, kita masih setuju. Kecuali isinya ancaman. Itu dia, kita nggak setuju. Misalnya seseorang upload foto anaknya. Betul. Kan nggak semua anak kecil lucu dong. Itu harus kita berdamai dulu. Kita harus paranoid ya. SJW mendingan out aja dari sini. Makanya. Fakta, tidak semua anak kecil lucu dong. Ya, misalnya ya nggak jelek juga. Misalnya apaan anak kecil lu nggak lucu misalnya. Iya. Kan pasti bapaknya tersinggung bro. Iya. Darah daging siapa ini? Menurutku kan itu opini. Kalau bilang anaknya nggak lucu, nggak cantik, nggak ganteng, ya itu kan opini orang gitu. Iya, itu kan perspektif. Ya kecuali dia isinya ancaman. Itu akan saya culik anak kamu. Itu bukan haters ya. Itu memang human trafficking kayaknya.
Kita nggak setuju kalau yang sudah mulai masuk ke ancaman yang secara fisik, ya, itu memang bisa dilaporin. Atau, dan gue juga nggak setuju. Akan saya bunuh kamu. Ya, itu gue nggak jelas, setuju. Jelas salah. Itu jelas. Apalagi fitnah. Iya. Ya kan? Iya. Misalnya Raffi Ahmad posting foto Rafathar. Iya. Aduh, Rafathar jualan narkoba. Ya. misalnya, ya kan? Misalnya itu nggak boleh. Tidak sejauh itu dong. Iya, misalnya itu udah parah, ya kan? Iya itu kan. Rafathar jual narkoba. Iya. Pokoknya yang fitnah dan ancaman kita tidak setuju ya. Ya, itu karena udah jelas. Fitnah itu sudah kriminal, udah berbohong. Udah bukan hate speech, memang Anda aja memang mau ngancurin negara ini kalau ada kriminal. Itu kriminal. Ya. Pokoknya pengancaman dan fitnah kita tidak setuju. Kita tidak setuju. Tapi sebenarnya tretan muslim at the end of the day pada akhirnya yang paling dirugikan dari fenomena haters ini itu cuma satu, Pak. Siapa? Bukan objek yang di-hate menurut gua. Siapa yang paling objek yang di-hate itu lebih banyak untungnya daripada ruginya. Benar. Loh, karir naik. Benar. Job banyak. Tough, jadi tough coba mentalnya. Lihat, paling enggak kalau lu di-hate satu Indonesia, paling enggak dapet lah. 2 episode, 3 episode di pagi-pagi pasti happy. Nah, jangan pagi-pagi happy doang. Hah? Siang Brownies Trans TV. Oh iya betul. Sore Rumpi Trans TV. Udah betul. 3 itu. Udah dapat 3 program kan? Trio gosip langsung. Kalau Anda bikin kasus pagi, siang, sore langsung. Combo, triple combo. Dan kalau lo menghandlenya itu tiba-tiba main sinetron aja. Main sinetron. Jadi sebenarnya haters dan hate comment itu lebih banyak positifnya. Betul. Jadi menurut gue yang kasihan dari fenomena haters dan hate comment itu ujung-ujungnya bukan artisnya, Pak. Siapa berarti? Orang yang nge-hate sebenarnya. Benar, karena kami yakin orang yang nge-hate itu adalah pengangguran. Betul. Karena kalau Anda sibuk mikirin deadline kerja, mikirin gaji, Anda nggak sempat nge-hate orang. Betul. Karena Anda menganggur, masih membayang-bayang apakah aku masih hidup besok, ya kan? Betul. Jadi dia memanfaatkan atau orang-orang nggak cuma nganggur, Cogi. Orang-orang yang hidupnya tuh sampah sebenarnya. Betul, yang berantakan. Yang berantakan misalnya dia punya istri galak, mertua galak, bos galak. Dia mau nge-hate siapa lagi? Ada Lucinta Luna, yang di-hate Lucinta Luna. Ada Barbie Kumarasali. Padahal itu adalah bentuk kekesalan dia terhadap keluarganya, terhadap kehidupannya. Itu yang kita kasihan sama haters. Dan menurut kita juga kenapa haters tuh pengen punya banget kontribusi dalam kehidupan artis atau objek yang dia hate. Karena menurut gue dalam kehidupannya sendiri, dia gak punya power untuk mengontrol itu. Gaji di bawah UMR, misalnya kan. Habis itu istri galak, misalnya kan. Atau mungkin dianya sendiri mandul, kita nggak tahu. Dan akhirnya itu udah haters mandul lagi ya. Loh, bisa jadi itu adalah hal-hal yang membuat dia tuh tidak punya kontrol dalam hidupnya. Dan akhirnya paling tidak yang bisa dia kontrol hidup orang lain. Di komen-komen sosmed menurut ya, gua. Seperti ini haters. Jadi sekarang tuh ada kalau pasangan itu ada hatersnya juga, Jok. Oh ya? Misalnya Aliando sama Prilly, ada pendukungnya ya. Iya. Begitu lu jadul banget sudah nggak? Prilly sama Maxim Bautier. Ini pendukungnya Aliando protes. Nge-hate jadinya, apaan lu Maxim gini-gini. Iya. Karena sekali lagi benar kata Coki, karena dia tidak punya kontrol terhadap hidupnya. Betul. Dia mau mengontrol hidup orang mungkin. Betul. Dan yang kita kasihan lagi, Coki, sebenarnya haters nih, kalau kalian ente pikir hanya orang-orang dewasa, enggak, Pak. Haters tuh ada sejak kecil, Pak. Oh ya. Saya pernah lihat. Ini pengalaman pribadi lo ya? Ini pengalaman pribadi. Saya tuh follow-nya Instagramnya Anya Geraldine Munafik. Saya juga nggak tahu kenapa saya follow Anya Geraldine Munafik ya. Di situ isinya di situ orang isinya nge-hate Anya Geraldine, Pak. Iya. Ya, terus juga saya pernah follow hatersnya akun haters, dia nge-hate itu. Ada cewek namanya Nabila. Dia tuh dulu pacaran sama Atta. Iya. Sepertinya akun ini nggak setuju kalau cewek ini pacaran sama Atta. Betul. Jadi dia bikin akun haters Nabila. Aku lupa namanya apa. Yang jelas akun ini ngepost soal hate Nabila terus. Apaan lu jelek lu, apaan lu gini. Suatu hari dia instastories begini. Yang mau jadi admin silakan DM. Saya lagi sibuk UTS kelas 8. Gila lu, anak kelas 8 ya. Iya. Bikin akun untuk nge-hate orang, itu menurutku udah di generasi yang parah banget kita, bro. Maksudnya anak-anak kecil zaman sekarang tuh udah punya keinginan untuk nge-hate, bro. Iya. Udah zaman kita ya. Kelas 8 itu berarti kelas 2 SMP ya. Apa? Itu nge-hate apa dulu? Nggak ada, Pak. Paling gue benci guru BP doang. Udah paling ini itu. Kalau Abang Bakso ngasih sausnya dikit kesel aku. Iya. Atau kalau guru BP di Madura kan? Di Madura atau pembangunan nggak ada. Itu mah kesel sama pemerintah. Enggak, maksudnya dulu zaman kita kecil tuh kelas 2 SMP tuh
Nggak ada nge-hate sampai artis dan sampai nge-hate tuh bener bro, ngatain ini. Betul. Paling kita dulu paling pol nge-hate ini bro. Olok-olok nama bapak ya kan? Iya betul. Itu udah haters paling parah banget tuh. Dulu nama bokap gua kan Hannibal. Gue inget banget tuh. Hannibal. Serius bokap gua Hannibal. Sumanto apa gimana? Hah? Hannibal bener. Oh, Hannibal. Oh. Jadi gue bal gitu. Kalau bapakku kan namanya Nur. Nur tuh bahasa Arab. Cahaya. Tahu dong gua. Jadi anak-anak, waduh ada cahaya nih. Ada bapak lu gitu. Itu aja aku udah hate tuh sama hal-hal begitu. Tapi anak zaman sekarang udah nge-hate-nya sampai bikin sesuatu loh. Berarti nanti anak lu juga dikatainnya gitu. Apa? Muslim kan anak lu kan ini. Iya kalau diceng-cengin muslim semua noleh dong. Apa manggil-manggil agama kita dong? Oke, berarti intinya adalah dari fenomena haters ini yang dirugikan sebenarnya bukan artisnya, bukan objeknya, ya, tapi sebenarnya adalah orang yang melakukan hate itu sendiri. Makanya kalau kalian haters pikir gua hancurin hidup lu dengan ngata-ngatain, lu sendiri yang hancur, tapi tidak sadar Anda hancur. Oke, kalau begitu sekian topik kita kali ini tentang masalah haters ya. Yoi. Dan tentu para noise saksikan lagi tonton, dengerin dong. Dengerin maksud gua dengerin. Dengerin lagi di episode-episode musuh masyarakat kita yang selanjutnya yang tentunya pasti point of view-nya tidak kalah kontroversial. Benar. Nah, buat para noise nih yang mau komen-komen silakan kalian setuju nggak adanya haters atau adanya hate comment? Betul. Tapi jangan hate speech atau hate comment di noise ya. Karena kita berdua ini sangat flawless, Joki. Waduh. Tidak bisa di-hate kita. Oke, langsung aja komen dan jangan lupa masa kita nggak bisa di-hate? Nggak bisa, bro. Coba tanya FP. Blok, udah mau closing masih aja nyerempet bahaya. Oke, langsung aja komen ya kan, buat ajak juga teman-teman kalian untuk download aplikasinya Noise buat dengerin kita berdua. Ini aplikasinya jauh lebih mulia daripada aplikasi mobil Mobile Legend. Aduh, ya ampun. Kenapa masih udah closing. Ya udah, saya Tretan Muslim pamit. Dan saya Joki Fardede Parmi para Noise. Sampai ketemu lagi di Musuh Masyarakat. Musuh-musuh masyarakat.